Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran modul 12. Di dalam modul 12 kompetensinya adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Namun sebelum pembelajaran ini berlangsung, silahkan kalian bisa berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar di dalam pertemuan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik, dan semuanya bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh sistem daring ini dengan baik pula. Pada modul 12 ini, pada prinsipnya materi yang akan kita bahas adalah melanjutkan materi-materi yang pernah kalian dapatkan pada tingkat yang sebelumnya. Saya yakin pada tingkat 10 kemarin, hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia sudah pernah dibahas, sudah pernah didiskusikan. Namun dalam materi ini, fokus daripada pembahasannya adalah pada perspektif Pancasila. Karena Pancasila ini sebagai ideologi negara kita. Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Sehingga di dalam penerapan dan pelaksanaan hak asasi manusia pun harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pelanggaran hak asasi manusia ini kita akan mulai dari indikator yang pertama, yaitu mendeskripsikan konsep dan kewajiban asasi manusia. Di situ ditulis 3.12.1 ya. Di dalam modul kalian itu ada salah tulis. Di situ tertulisnya 2.12.1. Yang benar adalah 3. Kemudian indikator yang kedua, 3.12.2, mendeskripsikan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Berikutnya, indikator pencapaian yang ketiga adalah 3.12.3, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Adapun yang terakhir, yang keempat, 3.12.4, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, mempresentasikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menyaji secara tertulis analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, A. Hak dan kewajiban asasi manusia. Berbicara mengenai hak dan kewajiban asasi manusia, tidak lepas dari apa yang dinamakan dengan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia ini pada prinsipnya merupakan landasan dasar tentang timbulnya adanya hak, timbulnya adanya kewajiban. Hak dan kewajiban ini tidak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi hak asasi manusia ini yang mungkin sering kalian dengar istilahnya, ya, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Maka pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menelaah berbagai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita membahas dan menjelaskan tentang arti daripada hak asasi manusia, kita bisa melihat kepada
beberapa contoh-contoh yang terjadi saat sekarang ini. Ya, kita bisa memperhatikan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan hak asasi manusia. Misalnya, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Akan tetapi saat ini banyak sekali terjadi peristiwa pembunuhan. Salah satu buktinya, sering sekali media massa memberitakan peristiwa-peristiwa pembunuhan. Peristiwa-peristiwa yang menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian lagi kita bisa melihat setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan atau kemerdekaan. Akan tetapi faktanya kita sering mendengar pemberitaan tentang adanya penculikan, adanya pemerkosaan, adanya perbudakan, bahkan diskriminasi yang sering terjadi baik di negara kita maupun di negara-negara lain. Kemudian juga kita juga sering melihat tidak seorang pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Tetapi faktanya kita sering melihat banyak orang yang meminta-minta. Bahkan anak-anak yang putus sekolah, anak-anak jalanan, dan sebagainya, semuanya yang menggambarkan kehidupan-kehidupan yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan hak-hak yang harus sebenarnya dimiliki oleh setiap individu negara. Itu fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian apa sebenarnya hak asasi manusia ini? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi 3 hak pokok atau dasar: hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki sesuatu. Maka hak asasi ini dikatakan bersifat universal karena tidak terpengaruh pada status kewarganegaraan seseorangnya. Siapapun yang namanya manusia dimanapun dia berada, semuanya berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia. Karena hak ini diterima secara kodrati, secara langsung, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, entah itu mereka yang memiliki warna kulit kuning, warna kulit putih, warna kulit hitam, semuanya mendapatkan hak asasi manusia. Kemudian, apa kaitannya hak asasi manusia ini? Timbul hak dan kewajiban asasi. Karena hak dan kewajiban asasi ini merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapat hak karena kewajiban dipenuhi. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Maka selain mempunyai hak asasi, setiap manusia juga mempunyai kewajiban asasi. Jangan kalian hanya menuntut haknya saja, tapi mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Bagaimana agar hak itu dapat berjalan dengan baik? Harus didukung pula oleh kewajiban asasi diterapkan dengan baik pula. Kewajiban asasi yang paling dasar yang harus kalian terapkan diantaranya adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Dengan cara-cara itulah, maka keselarasan dan keseimbangan tentang penerapan dan pelaksanaan hak ini akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian, bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia?
Ini kalian bisa baca pada buku kalian masing-masing. Salah satu tonggak yang paling bersejarah di dalam catatan-catatan umat manusia yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini adalah apa yang dinamakan dengan pertama kali timbulnya apa yang dinamakan dengan Magna Carta. Ini tahun 1215. Karena di dalam Magna Carta inilah muncul berbagai macam pengakuan-pengakuan hak yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya. Dengan adanya Magna Carta ini muncul adanya persamaan-persamaan. Walaupun memang sebelum adanya piagam Magna Carta ini masih banyak berbagai macam kejadian-kejadian yang sifatnya penindasan, bahkan perlakuan-perlakuan yang sewenang-wenang, tindakan penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Sehingga piagam Magna Carta atau piagam agung ini menjadi tanda lahirnya perlindungan HAM dan sebagai inspirasi munculnya perlindungan HAM di berbagai negara. Buktinya, silakan di dalam buku modul kalian, di situ sudah banyak contoh-contoh piagam-piagam yang lahir setelah munculnya adanya Magna Carta ini. Ya, ada yang pertama ini tahun 1628 di Inggris pada masa pemerintahan Charles, ya, ada Bill of Rights. Ini bagaimanakah kaitannya dengan perkembangan sejarah hak asasi manusia di Indonesia? Perkembangan sejarah hak asasi manusia di Indonesia ini, kalau kita perhatikan, dibagi menjadi 3 bagian. Periode sebelum kemerdekaan, periode sesudah kemerdekaan, dan periode masa reformasi, yaitu periode tahun 1998 sampai sekarang. Pada periode sebelum kemerdekaan itu ditulis dari tahun 1908 sampai dengan 1945. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan melalui berbagai macam bentuk pergerakan-pergerakan nasional. Pergerakan nasional yang pertama Budi Utomo, ini merupakan tonggak sejarah pertama kali timbulnya organisasi nasional yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Ini ya, walaupun memang berbagai macam pergerakan-pergerakan nasional pada saat itu masih bergerak hanya dalam bidang sosial budaya, misalnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang ekonomi, ya seperti Serikat Islam, ya masih mereka berjuang untuk menegakkan hak-haknya sebagai warga negara melalui organisasi-organisasi inilah, ya. Kemudian periode sesudah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, ini pemikiran hak asasi manusia untuk merdeka, kebebasan bersikap dan berkumpul melalui organisasi hak kebebasan berpendapat, terutama di parlemen. Ini periode sudah kemerdekaan 45 sampai tahun 1950, 1950 sampai dengan 1959, ya. Kemudian periode 1959 sampai 66, periode 1966 sampai 1998, dan sampai periode yang ketiga adalah apa yang dinamakan dengan reformasi. Salah satu hal yang paling menonjol di dalam periode ini adalah amandemen Undang-Undang Dasar RI tahun 45 untuk menjamin hak asasi manusia, menetapkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Peradilan HAM.
Setelah tadi kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, berikutnya kita bahas yaitu mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak merupakan suatu hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Substansi yang pertama adalah yang berkaitan dengan hak. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa hak ini adalah merupakan suatu hal yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian peroleh. Karena di dalam hak ada kekuasaan, ada kewenangan. Sehingga setiap hak di situ kalian memiliki kekuasaan. Contohnya hak untuk memiliki, hak untuk menggunakan, ya, hak untuk mendapatkan berbagai macam kekuasaan yang ada pada hak inilah yang akan diterima oleh kalian sebagai individu warga negara. Kemudian substansi yang kedua adalah kewajiban. Apa yang dinamakan dengan kewajiban? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena ada hak, di situ ada kewajiban. Karena ada hak asasi, di situ juga ada kewajiban asasi. Hak asasi, hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kewajiban asasi, kewajiban dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Ini substansinya, ya. Maka kewajiban asasi ini merupakan kewajiban dasar di mana setiap orang, dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi manusia. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai yang terkandung di dalamnya. Bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dan butir-butir Pancasila? Ini dapat dijabarkan sebagai berikut, ya. Dari kelima butir Pancasila kita bisa mengetahui sejauh manakah jaminan-jaminan yang diberikan oleh Pancasila terhadap hak dan juga terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu warga negara. Yang pertama adalah sila pertama. Sila ini menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, serta menghormati perbedaan agama. Sehingga kalau kita menggarisbawahi jaminan yang ada pada sila pertama ini berkaitan dengan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu warga negara berkaitan dengan keyakinan yang dimilikinya. Untuk itu, sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita agar hak-hak ini dapat berjalan dengan baik, kita kenal dengan apa yang dinamakan dengan toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Toleransi antara umat seagama, toleransi antar umat beragama, dan toleransi antar umat beragama dan pemerintah. Ini
bukti tentang adanya jaminan-jaminan yang diberikan negara kepada setiap individu warga negara, khususnya adalah umat beragama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang, di mana jaminan tersebut disertai hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga kesejahteraan ekonomi. Ini sila yang kedua. Kemudian sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan bahwa meskipun hak-hak individu dan kolektif diakui oleh negara, persatuan dan kesatuan bangsa, penegakan HAM harus dijunjung tinggi dan diutamakan. Maka di dalam sila yang ketiga ini mengamanatkan agar setiap warga negara memiliki semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tentunya hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, yaitu hendaknya sesama manusia bergaul dalam semangat persaudaraan. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan sila ini dibuktikan dengan berjalan baiknya sistem demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Sehingga pada sila yang keempat ini menjelaskan sikap menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah dan mengemukakan pendapat tanpa tekanan, paksaan, ataupun intervensi dari pihak lain. Karena ini merupakan salah satu hak asasi yang paling dasar yang dimiliki oleh setiap individu warga negara. Adapun yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan hak setiap warga negara atas keadilan dalam hal pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, kesempatan mengembangkan diri, dan sebagainya. Itulah substansi hak dan kewajiban asasi manusia yang dijabarkan melalui berbagai macam nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian berikutnya, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada bagian ini kalian diajak untuk menelaah berbagai pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Tujuannya supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Apa yang dinamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia ini? Ini dapat kalian lihat di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul. Di antaranya yang pertama adalah diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupan. Ini diskriminasi, ya. Makanya kalau kita lihat contoh-contoh yang terjadi di dalam konteks kehidupan,
baik hubungan antara warga negara dan negara maupun hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya, sering kita mendengar, melihat fakta-faktanya masih ada berbagai macam bentuk tindakan-tindakan yang mengarah kepada sikap diskriminasi ini. Contohnya misalnya kalau dulu pernah terjadi adanya suatu negara yang menerapkan sistem politik apartheid yang membedakan warna kulit. Ini pernah terjadi di Afrika Selatan. Ini kemudian kita juga masih banyak melihat contoh-contoh yang berkaitan dengan pembedaan ras, suku etnis. Kalau kalian membaca terjadinya latar belakang terjadinya atau timbulnya perang Bosnia, ini dikarenakan ada satu kelompok yang ingin membumi hanguskan kelompok-kelompok yang lain. Ini yang terjadi di berbagai macam belahan negara-negara. Kalau kita lihat kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari pun mungkin masih ada, baik itu individu ataupun kelompok yang masih membeda-bedakan atas dasar mungkin agama, mungkin ras, mungkin suku, etnik, ataupun kelompok, yang tentunya hal ini akan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua ini yang dinamakan dengan penyiksaan. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga. Ini penyiksaan. Contohnya mungkin kita sering mendengar masih ada tenaga kerja kita yang ada di luar negeri, TKW, tenaga kerja wanita, yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka mendapatkan siksaan-siksaan yang akhirnya juga akan membuat mereka cacat seumur hidup. Kalau kita sering mendengar berita-berita yang seperti ini, akan amat sangat menyedihkan sekali. Kemudian bentuk-bentuk daripada pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, ini kalau dilihat dari sifatnya. Kalau dilihat dari sifatnya, pelanggaran hak asasi manusia ini, yang pertama adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perbudakan, dan sebagainya, mungkin juga penganiayaan yang bisa menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. Kemudian yang kedua, pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya, pelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Ini yang mungkin saat sekarang ini sedang terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi negara kita yang sedang pandemi corona. Ini salah satu tindakan tenaga kesehatan yang apabila mereka lalai terhadap kode etik kesehatannya akan menimbulkan berbagai macam akibat bagi pasien. Kemudian yang kedua, pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kejahatan genosida. Ini kejahatan yang dilakukan yang tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras. Kemudian yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kemudian berikutnya sebab-sebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, ini yang disebut dengan faktor internal atau internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya misalnya karena sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, ini juga bisa menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian juga rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Ya, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia berbuat seenaknya. Karena pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Atau juga tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Ini juga bisa, ya, keselarasan antara hak yang dimiliki oleh setiap individu warga negara, ya, kewajiban yang harus ditunaikan, mungkin seperti tadi, karena dilandasi oleh adanya sikap egois atau sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, selalu menuntut hak tapi tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian pelanggaran HAM faktor internal ini pun bisa terjadi belum adanya kesepahaman atau kesamaan mengenai konsep hak asasi manusia. Ini mungkin juga karena kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Ini faktor internal, sikap individualisme, kurangnya kesadaran hak asasi manusia ini yang bisa menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah dikarenakan sikap tidak toleran. Karena sikap tidak toleran ini biasanya orangnya tidak ingin memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai antara hak yang satu dengan hak orang lain, ya. Sehingga mereka akan mudah untuk melakukan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia. Ini faktor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Ya, faktor eksternal ini adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya, ya, penyalahgunaan kekuasaan, ini ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, ini, ya, penyalahgunaan kekuasaan. Ini kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di masyarakat. Contohnya misalnya kekuasaan di perusahaan, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya, jelas melanggar hak asasi manusia. Mungkin ini kalian sering mendengar adanya keluhan-keluhan dari para buruh, para pekerja yang tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya, yang harus diterima sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya, ini penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, ini lemah dan kurangnya berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum.
aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Ini banyak kasus-kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Para pelaku tidak akan merasa jera dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Ini juga bisa menyebabkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Dan ada juga penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya berbagai macam bentuk kejadian atau kejahatan-kejahatan. Mungkin kalian pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Mungkin juga kalian pernah membaca ataupun mengetahui kasus-kasus yang diawali melalui adanya hubungan-hubungan melalui jejaring-jejaring sosial yang lain. Ini salah satu bukti ya, kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan. Tentunya saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Ini kalau bisa nanti kalian mencari contoh-contoh yang terbaru ya, yang terbaru yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kalian, baik itu kasus yang terjadi di suatu daerah atau wilayah ataupun kasus-kasus yang berskala nasional dalam negeri saja. Karena kasus-kasus ini merupakan contoh-contoh bentuk pelanggaran-pelanggaran pada masa lalu. Tanjung Priok, ini tanggal 12 September 1984. Ya, salah satu kasus ini banyak ya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena telah menimbulkan adanya berbagai macam korban. Baik korban yang tewas ataupun korban yang luka berat maupun luka ringan. Ini merupakan satu contoh. Kemudian ada lagi kasus Mei 1998, tragedi Semanggi I. Ini juga merupakan kasus di mana tragedi Semanggi I ini pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas. Kemudian ada lagi kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Nah ini ya, kasus penembakan Trisakti, kasus yang masih berkaitan dengan kasus-kasus Mei 1998. Ada pula kasus bom Bali yang menggegerkan tidak hanya untuk dalam negeri tetapi juga luar negeri. Ini kasus pengeboman Bali. Ini merupakan kasus yang sangat mempengaruhi posisi atau kedudukan bangsa Indonesia, terutama yang berkaitan dengan keselamatan warga negara asing yang ada di Indonesia. Inilah contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk itu, pembahasan pada hari ini saya kira sudah cukup. Dan nanti silakan kalian bisa seperti yang tadi sudah saya sampaikan untuk melengkapi ya, untuk melengkapi adanya materi ini bisa mencari contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terbaru, minimal ya 2015 ke sini. Bisa kalian cari baik itu videonya ataupun berupa foto
ataupun yang berupa dokumen-dokumen yang di dalamnya diindikasikan ada sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Baik itu mengurangi, baik itu menghambat, baik itu mengancam, ya. Bahkan mungkin kasus-kasus yang bisa bersifat individu, yang bisa bersifat kelompok, dan juga kasus yang berkaitan dengan aparatur penyelenggara negara. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.